Ya, halo everyone. Ketemu lagi dengan saya, si Furin. Ya, hari ini kita akan bahas satu topik. Tapi sebelum kita mulai bahas, karena kita akan runningnya di AWS Educate, ya dipastikan dulu teman-teman sudah punya account di AWS Educate. Nah, bagaimana cara daftar ya? Kita bisa join AWS Educate. Oke, nanti kita bisa daftar di sini biasanya sebagai student. Kita daftar sebagai student. Nah, nanti ketika kita pilih sebagai student, nanti di sini ada nama sekolahnya. Nah, nama sekolahnya ini bisa dicari dulu. Misalnya kalau kita dari universitas, ya kita bisa ketik di sini, universitas, nanti ada daftarnya, universitas. Atau mungkin kalau dari SMK, juga bisa dilihat juga SMK-nya, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada di dalam listnya, ya boleh diketik aja, gitu ya. Kemudian negaranya ya Indonesia, kemudian ada first name, ada last name, kemudian di sini ada email. Nah, kalau bisa emailnya ini menggunakan email akademis. Jadi email sekolahan atau email universitas atau email politeknik begitu. Ya kalau terpaksa ya Anda bisa juga pakai free email. Tapi nanti kalau pakai free email biasanya agak lama prosesnya atau ada kemungkinan besar ditolak. Oke, kemudian ini adalah graduation month, jadi bulan kapan sih Anda lulus begitu ya, dan juga graduation year. Nah, biasanya ya ini karena program AWS Educate itu untuk student, jadi kita harus merupakan student yang aktif, jadi bukan yang udah lulus. Oke, kemudian ini ada birth month, kemudian ada birth year. Ini diisinya juga jangan asal-asalan ya. Jadi nanti kalau teman-teman isinya asal-asalan, ini juga akan di-reject juga. Oke, jadi pastikan Anda isi ini dulu, kemudian nanti Anda daftar. Nanti setelah Anda daftar, coba Anda cek di mailbox ya. Biasanya ada di inbox atau di junk atau di spam, atau kalau Anda menggunakan email yang Gmail base, itu ada juga di promotional tab begitu. Jadi setelah Anda daftar ini jangan bengong-bengong aja, coba dilihat dulu. Biasanya secara sistem itu akan jalanin satu proses verifikasi. Oke, nah proses verifikasi itu nyangkutnya di salah satu box itu. Nah, kalau teman-teman nggak verifikasi, ya account-nya itu tidak akan bisa dilanjutin, tidak akan dapat account-nya. Ya, jadi ini portal ya, ini awseducate.com. Kalau kita masuk seperti ini, nanti kita bisa bisa sign in aja. Oke, kita bisa sign in. Ya, kita akan sign in seperti ini. Nanti kita bisa lihat di sebelah kanan atas ada AWS account. Kita klik aja AWS account-nya, kemudian kita klik. Oke, nanti setelah kita klik, kita buka AWS console gitu. Ya, sini ya, kita klik AWS console. Ya nanti akan terbuka AWS Console. Jadi di sini nanti tempat kita untuk lab ya, untuk kita cobanya itu ada di sini, di AWS Management Console. Oke, dipastikan di sini regionnya adalah North Virginia, karena untuk AWS Educate itu hanya di lock, cuma bisa digunakan di North Virginia, walaupun kalau di account aslinya kita bisa menggunakan region lainnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Iya, oke. Hari ini kita mau belajar tentang online storage yang dimiliki oleh AWS, namanya adalah S3. Seperti kita tahu, kalau misalnya S3 itu sifatnya adalah virtually unlimited object, jadi kita bisa simpan file dalam jumlah yang banyak di S3, hampir-hampir unlimited. Cuma batasannya adalah satu file itu maksimum ada 5 tera. Kemudian mempunyai durability-nya itu adalah 99,9999 sampai 11 kali, atau kita kenalnya dengan 11.9. Jadi dengan kita punya durability 11.9 itu, artinya adalah kalau kita simpan file di S3, file itu tidak akan hancur atau tidak akan hilang. Nah, sekarang kalau kita mau bikin S3 itu gimana sih? Jadi kita bisa klik S3 di sini atau bisa diketik aja di sini S3 gitu ya. Kita klik begitu. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke S3, ya ini masuk ke kita harus bikin dulu yang namanya bucket. Jadi kalau biasanya di operating system kita punya yang namanya folder atau kita tahu ada yang namanya directory, tapi kalau di S3 itu kita kenal dengan yang namanya bucket. Oke. Nah, walaupun S3 itu sifatnya adalah online storage, dalam artian adalah ketika kita bikin bucket, ini seharusnya dia akan bisa disimpan, dia akan bisa diakses dari mana aja di seluruh dunia. Baik itu kita di Indonesia, di Singapura, di Australia, di Jepang, di mana-mana, tetap dia akan bisa diakses. Tapi waktu kita create S3 itu kita harus define dia itu di region mana, gitu.
Kenapa seperti itu? Karena ya ini akan menentukan pricing-nya. Pricing-nya, kemudian juga peletakan si storage-nya ini mau ada di mana. Oke, jadi tetap scope-nya itu adalah region. Nah, karena kita di AWS Educate, kita ada di North Virginia, USI 1, ya ini kita nggak usah ganti-ganti. Tapi kalau yang normalnya, kalau saya di Indonesia, saya biasanya pilih ini di Singapura. Oke, kemudian untuk penamaan bucket ya, penamaan bucketnya ini sifatnya itu adalah globally unique. Artinya dia harus unik, harus berbeda secara global. Jadi di seluruh dunia itu nggak boleh ada yang sama. Jadi bucketnya ini Anda nggak bisa bilang, oh saya mau bucket namanya T123, ya nggak ada lah. Itu udah pasti ada yang pakai seperti itu. Oke, kita bisa bikin misalnya di sini bucket AWS Educate Foreign, misalnya kayak gitu. Oke, nah kita bikin bucket AWS Educate Foreign. Oke, nah kemudian kalau misalnya Anda udah punya setting bucket tertentu, ya Anda bisa pilih di sini. Oke, tapi karena tadi kita lihat juga kita belum punya apa-apa, ya nggak ada yang bisa di-copy. Kemudian di sini bucket setting ya, jadi by default, bucket settingnya ini adalah block public access. Jadi by default, dia itu akan di block aksesnya, semua orang nggak boleh akses ke bucket ini, kecuali ya memang Anda tahu yang Anda lakukan. Jadi biasanya kalau Anda mau bikin ini untuk public, itu kalau Anda punya bucket yang sifatnya tidak confidential, gitu, yang memang Anda buat sharing, ya Anda bisa bikin itu untuk public. Atau karena S3 ini juga bisa dipakai untuk static site, ya kalau Anda mau bikin static web hosting, ya Anda bisa bikin ini untuk public access. Tapi by default, ya dia akan bilang ini adalah block all public access. Oke, kita udah block all public access, kemudian ini ada versioning, oke, kemudian ada encryption juga di disable. Oke, kita create aja bucket ya. Oke, secara sederhana ya kurang lebih seperti itu cara kita bikin bucket ya. Begitu ya. Jadi kita udah punya satu bucket namanya bucket AWS Educate Foreign. Nanti kalau saya mau upload bagaimana nih? Kalau saya mau upload file atau directory, Anda tinggal klik aja ke objek ya, kemudian Anda pilih upload gitu ya. Kemudian saya bisa add files gitu. Jadi saya bisa ambil gambar ya, misalnya saya bilang ini. Oke. Nah, dengan seperti ini saya punya gambar, kemudian ya saya upload aja begitu. Oke. Jadi kalau misalnya saya sudah upload filenya, ya udah berarti filenya ini nanti kita akan simpan dia di S3 bucket begitu. Tapi ya sekali lagi S3 bucketnya ini kita belum setting security-nya dan dia juga belum punya public access begitu. Nanti kalau misalnya Anda mau bikin public access ya Anda harus set dulu security-nya. Tapi pada sesi kali ini kita lagi ngomongin masalah security-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa balik lagi. Jadi ini udah selesai. Gitu ya, kita bisa exit. Nah, ini by default tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang objek, ya objek ya ini storage class-nya itu adalah yang standar, yang normal begitu. Mungkin kalau misalnya Anda belajar juga, kita juga bisa set storage class-nya ini ke tipe yang lain. Nah, kalau Anda mau rubah storage class-nya ke tipe yang lain bagaimana? Saya bisa klik di sini, kemudian di sini ada action-nya, kemudian kita bisa ganti nih, kita bisa edit storage class-nya. Kita bisa klik di sini, edit storage class, dan ini bisa dipilih gitu. Ada cukup banyak ya. Ada yang namanya standar, yang paling normal. Kemudian ada yang namanya IA. IA itu adalah infrequent access. Jadi kalau misalnya Anda punya file yang jarang-jarang diakses, yang udah jarang diakses, kita bisa pakai IA. Kemudian biasanya kalau file itu dia akan direplicate di semua availability zones-nya. Tapi kalau Anda mau lebih murah, ya Anda bisa pakai yang namanya one zone IA. Oke, kemudian ada reduce redundancy, kemudian intelligent steering, dan lain-lain. Nah, kalau Anda mau bikin ini jadi Glacier, Anda mau save ini cuma buat arsip doang, ya Anda tinggal klik di sini, jadi Glacier. Oke, nanti ketika Anda klik Glacier, kemudian nanti Anda save changes, oke, nanti otomatis dia akan dirubah type-nya itu akan menjadi glacier. Oke, ini saya coba exit dulu. Nanti kita bisa lihat di sini ini dari tipenya glacier. Gitu. Jadi kurang lebih kalau Anda mau bikin satu objek dari standar Anda mau bikin glacier ya bisa seperti itu. Oke, kalau misalnya ini gimana nih? Apakah bikin glasiernya satu-satu seperti ini? Terus kalau saya punya file banyak banget, gimana caranya? Oh ya, kita juga bisa
pakai di sini ada yang namanya batch operations, begitu. Oke, tapi kalau untuk batch operations nanti Anda bisa coba explore sendiri deh bagaimana caranya si batch operations. Oke. Nah, selain kita bisa akses ini melalui manajemen konsol, kan repot juga ya kalau misalnya setiap kali kita mau upload, kita buka si S3-nya, kemudian kita upload filenya. Bisa nggak sih cara yang lain? Ya sebenarnya juga ada sebenarnya kalau kita mau akses ini bisa dengan tiga cara. Pertamanya kita bisa pakai manajemen konsol, kemudian kita bisa pakai SDK. Jadi biasanya kita bisa pakai programming. Let's say misalnya kalau teman-teman tahu misalnya pakai Python atau kita pakai PHP gitu ya, ya kita pakai ya ada caranya gitu ya. Nanti Anda ada cari aja namanya SDK, ya tetap Anda bisa melakukan upload ini ke ke bucket ya, ke S3-nya. Nah, hari ini saya juga mau coba sharing bagaimana caranya kalau kita mau akses ini secara CLI gitu. Jadi hari ini kita ngomongin S3 dan juga CLI. Jadi sebenarnya kita tuh bisa configure resource-nya kita itu menggunakan CLI, menggunakan command prompt. Jadi kalau ini semuanya masih manajemen konsol. Nah, kalau kita mau pakai command prompt tuh bagaimana caranya? Nah, yang pertama sebenarnya bisa ada dua, kalau Anda pakai Linux atau Anda pakai Windows. Anda bisa ketik aja di sini AWS CLI gitu ya. Nah, ketika Anda ketik AWS CLI, nanti akan masuk seperti ini. Yang pasti pertama-tama Anda harus install dulu nih CLI-nya. Gitu. Jadi sebelum Anda mulai, ya Anda harus pilih dulu, Anda harus install dulu CLI-nya. Baik itu Anda kalau Anda pakai Windows atau Anda pakai Linux, ya Anda harus install dulu. Anda harus install, Anda harus download, kemudian Anda install. Begitu. Nanti kalau misalnya Anda udah install, nah nanti ada caranya lagi, begitu. Nah, jadi waktu Anda install, setelah Anda install, nanti Anda harus configure dulu nih, supaya Anda bisa nyambung dengan resource yang Anda punya, begitu. Nah, kita perlu, kalau di AWS Educate, Anda bisa lihat di sebelah kiri ini ada workbench gitu ya. Di sini ada account details. Jadi kita bisa klik account details ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada yang namanya AWS CLI. Anda bisa klik show, nanti di sini ada namanya access key ID, kemudian ada juga secret key ya, begitu. Nah, gimana nih caranya kita mau configure AWS CLI-nya ini? Anda bisa seperti ini, Anda ketik command prompt sama seperti ini ya. Nah, nanti Anda ketikin aja di sini AWS configure. Oke, Anda ketik AWS configure. Nanti ketika Anda ditanya AWS configure, dia akan tanya access key ID-nya apa. Nah, ini Anda masukin di sini, AWS key ID. Oke, kemudian AWS secret key access-nya apa? Access key-nya apa? Di sini ada secret access key-nya. Ups, bentar ya. Di sini ya, ada access key-nya. Nah, kayak gitu. Oke, di sini ada default region-nya, output ya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita udah ketikkan seperti ini, nanti kita bisa akses resource-nya kita yang ada di AWS begitu. Kita bisa akses EC2, kita bisa akses RDS, termasuk juga kalau tadi kita baru belajar tentang S3, kita juga bisa akses resource X3 gitu ya. Nanti kalau Anda mau tahu detailnya, ya Anda mesti lihat di AWS CLI command line ini gitu ya. Iya, nanti kalau misalnya kita udah ketikkan seperti itu tadi, nah sebenarnya mereka ini akan bikin satu file. Kalau misalnya di Linux itu kita bisa lihat ini di home directory, kemudian .aws, kemudian credentials, begitu. Nah ini sebenarnya juga sama nih kalau kita buka di Windows gitu ya. Di Windows itu juga sama, kita masuknya itu di C biasanya. Kita di C, kemudian ada di bagian users, kemudian ada nama usernya apa. Nah, di sini ada .aws begitu. Jadi kalau di Linux kan kalau kita punya directory depannya dot itu hidden kan, tapi kalau di Windows kan nggak hidden gitu. Nah, di sini nanti dia akan ada file namanya credentials. Nah, dia itu akan buat file credentials ini di sini gitu. Jadi kalau misalnya Anda lihat, Anda samain, ya credentials ini sama yang ada di sini tuh sama begitu. Atau sebenarnya bisa juga kalau Anda mau cepat, Anda nggak mau ketik-ketikan configure, ini Anda tinggal copy aja gitu. Anda tinggal copy aja nih credentials-nya ada di sini. Nah, ini Anda perlu ada token-nya ya, karena di AWS Educate itu kita pakai token gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah selesai bikin token itu, kita itu bisa akses resource kita yang ada di AWS. Contohnya gini, AWS
S3 itu service-nya, kemudian saya mau ketik ls begitu. Nah, nanti kalau misalnya udah benar, nah kita bisa lihat nih di sini. Oh, kalau di AWS S3 LS, di S3 bucket kita itu ada namanya bucket AWS Educate Foreign begitu. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail lagi, kita bisa di sini S3, kemudian saya bisa bikin bucket AWS Educate Foreign, misalnya kayak gitu ya. Kita mau lihat nih di dalamnya itu ada apa sih? Gitu nah akan kelihatan ada dsc0226.jpg gitu. Jadi kalau misalnya tadi Anda ingat ya, di sini saya punya file namanya dsc0226.jpg begitu. Nah, kalau kita udah buat seperti ini kita bisa upload dan kita juga bisa download ke sini. Contohnya gini, kalau misalnya saya punya c/tmp gini ya. Jadi saya punya file-file yang biasanya di situ. Nah, kalau saya mau copy nih, misalnya saya mau copy file namanya S3 roles CLI. Saya bisa AWS S3 nama service-nya, kemudian saya bisa CP. Saya bisa copy, kemudian nama file apa sih yang saya punya? Saya punya tadi S3 roles gitu ya, roles cli.txt. Kemudian saya akan copy kemana? Ya, ini bucket AWS Educate Foreign. Begitu. Oke, jadi kita bisa ketik seperti ini, jadi otomatis dia akan di-copy ke S3 ya. Begitu. Oke, jadi kita bisa dua cara. Pertama, kita bisa pakai manajemen console, atau kita juga bisa pakai CLI namanya. Oke, baik itu di Windows ataupun di Windows ataupun di Linux, ya kita juga bisa. Yang penting kita mesti install dulu. Di sini kita bisa lihat nih, saya punya S3 role CLI. Nah, kalau saya refresh, nah, udah kelihatan seperti ini. Jadi ada filenya JPG yang tadi saya upload dengan menggunakan manajemen console, kemudian saya punya S3 role CLI yang saya upload itu dengan menggunakan CLI. Begitu. Jadi dengan seperti ini kita udah belajar kalau kita itu punya dua cara untuk upload file ya. Jadi pertama kita bisa manajemen console atau kita bisa pakai CLI begitu. Nah, terus nanti kalau ya, jadi di sini ada salah satu problemnya adalah ketika kita pakai AWS Configure atau kita pakai CLI, itu nanti nggak terlalu secure gitu ya, karena credentials-nya itu nanti pasti ada di home directory-nya. Kalau Anda pakai Linux atau Anda pakai Windows, nanti ada kelihatan nih .aws namanya credentials. Nah, credentials ini bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Jadi selama kalau misalnya kita dihack atau kita ada security issue, ya kita keambil nih credentials-nya, ya udah bisa nggak secure begitu. Kemudian juga kemungkinan lain adalah kalau kita mau akses si S3 ini, kita juga bisa pakai SDK. Jadi biasanya kalau kita pakai SDK itu kita taruh di code-nya kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya PHP atau kita punya Python, ya biasanya kita harus tempelkan credentials kita itu di programming language, di code yang kita punya. Nah, itu juga nggak secure. Ini yang menyebabkan kebocoran gitu. Jadi kalau misalnya Anda pernah dengar ada account yang bocor, nah biasanya bukan bocor dari AWS-nya, tapi kadang-kadang ya credentialnya ini bocor. Entah kalau misalnya kita ada operating system, ya dia bocor dari operating system, atau kalau dari programming, ya ada karena kita nggak tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang di dalam code-nya kita itu kita taruh credentials-nya kita. Jadi itu nggak aman. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa lebih aman? Oke, sekarang saya coba create satu server dulu nih. Saya buat satu EC2 gitu ya. Nah, kita buat satu EC2 yang nantinya kita bisa pakai. Oke, ini saya coba pause dulu. Saya akan bikin satu EC2 di sini. Jadi tadi saya udah bikin satu server ya. Ini ada instance ya. Tadi saya pakai EC2 ya. Saya bikin EC2 dengan menggunakan Amazon Linux begitu. Nah, ini saya akan coba akses EC2-nya sama seperti biasa kita pakai putih. Kemudian saya punya EC2 S3, saya load. Nah, ini kalau saya load seperti ini, nanti saya masuk ke dalam S3-nya atau ke Linux ya. Nah, ya mungkin pertanyaannya adalah, oke, sekarang saya udah punya satu instance, bagaimana caranya instance ini saya mau akses si S3 yang saya punya, gitu. Jadi kan kita tadi udah punya S3, ada bucket-nya ya, S3 bucket atau apalah namanya panjang, saya juga nggak ingat lagi. Kemudian ada dua file, ada file JPG sama ada file TXT. Oke, kalau kita menggunakan cara yang sama, ya kita bisa ketik nih AWS S3 LS begitu. Oke, nah kalau kita lihat di sini, kalau kita pakai AWS S3 LS,
Dia bilang, wah nggak bisa nih, gitu kan. Kalau misalnya Anda mau bisa, ya Anda harus lakukan konfigur kredensial, gitu ya. Sama seperti tadi waktu kita di Windows itu kan, kita ada setting credentials-nya dulu. Tapi kalau saya bilang, kalau Anda setting credentials, nanti credentials-nya itu akan nempel di mesinnya ini, gitu. Oke, dan nanti credentials itu bisa dipakai-pakai orang lain, begitu. Jadi itu nggak begitu baik lah, nggak yang paling tepat caranya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau tempelin security-nya supaya kita nggak usah pakai-pakai credentials, nah biasanya salah satu cara yang paling baik itu adalah kita menggunakan roles atau namanya assume roles gitu. Nah, gimana cara buat ya? Jadi cara buatnya itu perintahnya itu di IAM gitu. Ya kita create IAM, Identity Access Management. Oke, nanti dari IAM ini kita bisa create roles. Jadi sebelah kiri ya, kita bisa create roles. Oke, kita mau create roles yang baru nih. Kita mau create roles-nya untuk apa sih? Jadi kita mau create roles-nya itu untuk EC2-nya. Saya mau memberikan akses EC2 mesin itu supaya bisa akses S3. Oke, saya bisa EC2 di sini. Kemudian saya next permission-nya. Kemudian oke, Anda punya EC2, terus Anda mau akses apa? Ya kalau administrator akses ya bisa semua gitu ya. Kalau misalnya saya bilang oke, saya mau khusus untuk S3 aja deh. Saya bisa klik nih di sini S3, saya bisa search gitu ya. Ya, di sini nanti akan kelihatan nih S3-nya. Oke, S3 Anda mau full access atau Anda mau read only atau Anda mau pakai buat apa begitu. Oke, kalau misalnya Anda mau read dan write gitu ya, ya terpaksa Anda mesti pakainya full access. Tapi kalau misalnya Anda cuma mau hal tertentu aja, misalnya dia cuma boleh read aja, karena ada tempat lain yang upload gitu kan, ya kita pakainya read only. Jadi kalau di AWS atau di cloud, sebaiknya kita menggunakan yang least privilege. Jadi jangan semuanya ditaruh di situ gitu ya. Oke, kita pakai yang read only aja dengan asumsi ya saya mau ngambil aja gitu ya. Oke, saya pakai namanya read only access. Oke, kemudian saya create tag-nya, kemudian saya review. Oke, kalau udah review Anda bisa tulis nama roles-nya apa. Oke, nama roles-nya misalnya saya bilang isi itu uh, S3 read only. Gitu ya. Jadi saya bisa bikin satu roles namanya EC2 S3 read only. Kemudian saya klik di sini. Oke, create roles. Nah, jadi nanti kita udah punya satu roles, kita punya satu aturan di mana EC2 itu bisa read only ke S3. Nah, di sini kita bisa masuk lagi balik ke EC2-nya. Kita mau lihat lagi ke apa namanya ke instance-nya. Oke, jadi ini kalau tadi kita lihat ya, kita pakai AWS S3LS, dia nggak bisa, dia minta kredensial dulu. Nah, sekarang di EC2-nya ini kita bisa tambahkan sesuatu. Kita bisa tambahkan di sini, bisa klik gitu ya. Kemudian nanti Anda lihat di bagian security. Oke, di bagian security di sini ada roles ya. Di sini ada roles, karena Anda lihat di sini roles-nya nggak ada. Ini ya default ya, dia nggak ada roles ya. Oke, kita bisa di sini security gitu ya. Security, kemudian Anda bisa ketik di sini modify IAM role. Oke, modify IAM role-nya apa? Ya kita bisa klik di sini. Karena kan tadi kita akan bilang ya, ada S3 read only. Kita bisa klik aja nih. EC2 S3 read only. Saya save. Begitu. Oke, jadi dengan kalau misalnya saya save, berarti sekarang saya punya mesin, si EC2 ini, dia itu bisa akses ke S3, tapi sifatnya adalah read only, karena kan tadi kita cuma bilangnya read only ya. Oke, nah sekarang kita coba lagi nih di sini, AWS S3 LS, gitu. Nah, Anda bisa lihat tuh di situ, AWS S3 LS dia tahu ada bucket namanya bucket AWS Educate for ini sama seperti yang tadi kita lihat. Oke, kalau misalnya saya mau lihat lebih detail, LS S3 bucket AWS Educate Foreign. Misalnya seperti ini, dia nggak bisa list karena dia cuma read only begitu. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita juga bisa ganti juga kalau misalnya ini kan cuma read only dia cuma boleh read doang gitu. Nah nanti kalau misalnya Anda mau lebih banyak, Anda mau bikin misalnya full access, mau read dan write, ya Anda tinggal ganti di roles-nya aja. Gitu. Anda bisa create roles yang baru, kemudian Anda bisa tempel di EC2-nya. Oke, nah jadi dengan cara seperti ini kita bisa punya beberapa cara.
gitu ya. Jadi cara yang paling baik itu sebenarnya adalah ya dengan roles kalau ada di sini. Jadi kita nggak usah tempel-tempelin credentials. Anda bisa lihat saya nggak masukin credentials apa-apa, tapi ya saya bisa kasih akses si mesinnya ini dengan menggunakan roles. Oke, mungkin kira-kira seperti itu aja yang bisa saya share. Kalau misalnya Anda suka, bisa di-like dan juga bisa di-subscribe. Ya, kalau misalnya teman-teman semua ada yang mau ditanya, boleh hubungin saya lewat WhatsApp group atau bisa juga lewat Telegram. Namanya adalah @furinongko. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Oke, bye-bye.